Pertama, tentu Bapak Ibu bisa langsung ketik sinta3.kemendikbud, nanti akan diarahkan di landing page Sinta seperti ini. Nah, berikutnya lagi, Bapak Ibu bisa langsung pilih di sini kan ada author, kemudian subject, affiliation itu ada dua, ada affiliation dan department, kemudian di sini ada sources. Di sources ini kita klik di jurnal, maka kita bisa ingin mencari, contohnya adalah kita ingin mencari jurnal hanya di Sinta 4 saja, ya kan? Kemudian akan muncul list semua jurnal yang tampil di situ adalah yang di Sinta 4. Kalau kita klik di Sinta 1 ya berarti di Sinta 1 saja. Nah, ini di sini ada jurnal semuanya di sini adalah Sinta 4. Lalu kalau kita penapisan kita perkecil lagi, misalnya di sini adalah kebidanan misalnya, kemudian tanpa difilter, berarti ini langsung di enter, dan kita akan menemukan semua jurnal tentang kebidanan, dan ini adalah semuanya di Sinta 4. Tetapi kalau filternya ini dibuang, ya kan, berarti tanpa filter, begitu. Maka ketika di sini ketik kebidanan, akan diberikan semua jurnal tentang kebidanan dari Sinta paling tinggi dan sampai dengan Sinta yang paling rendah. Nah, sekarang misalnya kita ketemu ini ya, ini jurnal Smart Kebidanan, ini berarti miliknya Setikes Karya Husada Semarang ya Pak Irawan ya. Ya. Lalu misalnya di sini ada, di sini contohnya ini, kita klik ya, di jurnal oksitosin. Nah, kalau kita ketemu di Sinta dan menemukan jurnal oksitosin misalnya, jurnal ilmiah kebidanan, akan cek pertama ada di sini di websitenya. Maka kita akan diarahkan oleh Sinta ini ke website utama jurnal oksitosin. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah kita menemukan jurnal seperti ini? Yang Ibu lakukan atau Bapak Ibu lakukan pertama kali adalah baca tentang author guideline. Ya, di sini author guideline-nya dibaca, termasuk focus and scope. Klik di sini focus and scope, dia membahas tentang clinical, midwifery, kemudian maternal and child nutrition, health promotion, and so on. Di sini sebagaimana yang diklaim oleh jurnal ini. Lalu kita kan nggak tahu jurnal ini sebenarnya kalau kita submit itu kan butuh kepastian. Kalau butuh kepastian, kita pergi ke ini ya, arsipnya ini, kemudian kita akan cari terbitan terbaru misalnya. Klik di sini, kemudian kita buka bersama-sama PDF-nya ini beberapa, misalnya 1, 2, 3, 4 misalnya boleh. Nah, setelah kita buka, kita akan tahu di sini. Nah, jurnal ini dia tidak menyampaikan kapan artikel itu dikirim, kemudian di review dan diterima. Tidak ada yang namanya artikel historinya. Coba kita lihat nih ya, di sini judul, abstrak, sampai ke bawah, mungkin dia ada paling bawah mungkin. Coba kita lihat di paling bawah, pun nggak ada. Berarti kalau kita submit ke jurnal ini, otomatis sebagai author itu kita tidak bisa memprediksi kalau kita submit itu berapa waktu yang akan diproses di jurnal ini. Maka kita bisa cari alternatif yang lain, misalnya kita coba cari beberapa ya di jurnal ini. Kita kembali lagi ke Sinta, kemudian kita akan coba memprediksi jurnal kita itu akan dikelola oleh editor itu berapa lama gitu. Contohnya ini saya berikan nih beberapa, 3 gitu. Di sini lalu saya pergi ke websitenya lagi, kemudian di sebelahnya juga saya pergi ke websitenya lagi, dan sebelahnya lagi kita pergi ke websitenya lagi.
Nah, maka contohnya di sini adalah Jurnal Kebidanan Malahayati, kemudian Jurnal Kebidanan Malakbi, dan ini Jurnal KEMA or ID. Ini kita bisa langsung lihat di apa namanya, paper terakhirnya, misalnya di sini. Oh, ini enggak ya. Oke, arsipnya enggak ketahuan. Sini aja, yang sini aja nih. Nah, ini klik kanan, klik kanan, klik kanan. Kemudian di jurnal yang lain juga sama, bisa dilakukan searching di apa namanya, publication ini archive. Kita ingin mencari sebenarnya kita dapat kepastian nggak sih kalau jurnalisnya, atau bukan kepastian tapi memprediksi waktu itu berapa lama, itu bisa dicek di bagian sini. Oke, ini volume 8, katakanlah kita klik aja sambil nunggu yang lainnya. Sambil nunggu yang lain terbuka. Ini volume 8 nomor 3, tabel of content-nya. Ini kita lihat. Mudah-mudahan kita dapatkan yang kita maui. Sambil kalau misalnya saya apa namanya sebutkan misalnya Jurbe, salah satu jurnal di kampus. Nih, nggak buka-buka, lama kayaknya nih. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini contohnya ini. Nah, kalau kita lihat ini, Bapak Ibu semuanya, simulasi tumbuh kembang anak balita dengan sosial ekonomi rendah di pandemi COVID ini, dia kan terbit volume 3 nomor 2 Agustus 2022. Maka kalau kita lihat di sini, submitnya 15 April, kemudian accepted-nya itu 18 Agustus, berarti dia butuh Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan sampai accepted. Kemudian di artikel yang kedua ini dia 19 Februari ini disubmit, kemudian dinyatakan direvisi itu direvisi tanggal 6, bulan 6, berarti juga sekitar 4 bulan ya. Kemudian sampai terbit atau accepted itu 6 bulan. Kemudian berikutnya lagi ini disubmit tanggal 26 Juni, kemudian direvisi 26 Agustus dan diterima 29 Agustus. Jadi dari 3 artikel yang kita lihat, saya tambah satu lagi misalnya, ini terakhir. Ini bisa memprediksi kalau Bapak Ibu ingin submit ke jurnal ini, maka diperkirakan antara 2 sampai 6 bulan itu adalah proses dari memprediksi paper kita. Nah, contohnya ini juga di JKM, Jurnal Kebidanan Malahayati ini, di sini tidak ada informasi artikel historinya, sehingga ketika Bapak Ibu itu mau submit ke jurnal ini, tidak tahu kapan akan, atau prosesnya itu tidak tahu kapan gitu. Nah, ini salah satu kita harus mengecek di jurnal itu, salah satunya adalah untuk, atau ngecek arsipnya itu salah satunya adalah untuk mencari seberapa waktu, seberapa cepat editorial time di jurnal ini. Jadi ini kelihatan ya, kalau yang jurnal yang transparan sekarang kan ada ininya, ada kapan disubmit, kemudian kapan direvisi, dan kapan diterima. Ini kalau kita lihat paling cepat itu 2 bulan, dan paling lama itu di sini tadi adalah nah ini ada 1 bulan ini ya, dari tanggal 8 Juli, kemudian 12 Agustus itu juga sudah dinyatakan direvisi, kemudian dari revisi sampai ke accepted itu nggak sampai 1 bulan. Kalau dari submit ke revisi kan ada kemungkinan reviewnya yang lama atau revisinya yang lama, itu author atau reviewer. Tetapi dari revisi ya, di revised ini ke accepted itu kan cepat, berarti ini editornya itu tanggap bekerja cepat itu. Contohnya ini dia hanya butuh seminggu ya dari revisi sampai accepted, berarti editornya bekerja cepat. Kemudian ini lumayan, ini 1 bulan lebih. Kemudian ini 3 hari. Nah, berarti kan kalau kita submit ke jurnal yang kita cek antara dari revisi sampai ke accepted ini cepat, berarti editornya itu tanggap. Itu salah satu kita menggunakan pencarian di
jurnal, kemudian kita akan lihat arsipnya. Itu salah satunya adalah melihat artikel history yang ada di jurnal ini. Nah, letaknya mungkin ini bisa di atas atau bisa juga di bagian bawah, ya, di bagian bawah jurnal itu juga tidak masalah gitu. Ini contohnya misalnya ekonomi, ya, juga ada ya di sini di submit tanggal 11 bulan 3, kemudian direvisinya 33 hari ini sudah direvisi, kemudian 1 hari setelah autornya itu merevisi langsung diterima. Berarti ini kan cepat ini dari Maret, April, nih cepat gitu. Nah, ini salah satu kita tujuan kita mengeksplor jurnal, mencari dari Sinta. Kemudian setelah dari Sinta itu kita cari jurnalnya, masuk ke website utamanya, kemudian mencari arsip itu. Salah satu tujuan kita adalah mencari seberapa jurnal ini respon, editornya merespon kita itu bisa dilihat dari artikel history ini gitu.